Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Nah, pada pembelajaran turunan kali ini, pembelajaran kita akan sedikit berbeda, yaitu kita akan menggunakan Wolfram Alpha. Ananda semua, apakah Ananda tahu Wolfram Alpha itu apa? Nah, Wolfram Alpha itu adalah aplikasi AI yang membantu kita dalam matematika. Nanti Ananda semua bisa menyelesaikan soal matematika dengan berbantuan AI seperti Wolfram Alpha. Nah, di sini Ibu bakal memberitahu tutorial cara menggunakan Wolfram Alpha. Sebelum itu, di HP Ananda semua silahkan buka aplikasi browser seperti Google. Nah, di sini Ananda semua bisa mengetikkan Wolfram Alpha. Nah, seperti itu, dan klik Wolfram Alpha yang di atas. Nah, setelah itu muncul beberapa pilihan. Nah, silahkan klik yang di atas. Nah, setelah itu keluarlah berbagai macam fitur Wolfram Alpha. Nah, di sini kita Ibu akan kenalkan dulu beberapa fiturnya. Nah, selanjutnya ini adalah yang biasa kita gunakan, artinya yang populer. Nah, yang populer di sini ada pecahan, ada perpangkatan, akar pangkat 3, akar pangkat n, kemudian ada turunan. Nah, nanti yang inilah yang akan kita gunakan. Selanjutnya kita lihat dulu fitur-fiturnya. Pertama itu ada perakar-akaran, selanjutnya itu perturunan. Nah, ini adalah turunan. Kemudian ada turunan kedua, ini adalah turunan parsial. Nah, ini akan Ananda pelajari nanti ketika di kuliah. Nah, untuk saat ini kita nanti akan menggunakan fitur yang seperti ini, karena kita akan belajar turunan pertama. Kemudian di sini ada juga integral. Selanjutnya ini ada matriks, vektor dan matriks seperti yang ada keterangannya di sini. Terus di sini adalah trigonometri. Di sini ada pi, kemudian ada radian, sin, cos, dan tangen. Selanjutnya ini ada beberapa simbol yang akan mungkin familiar nanti digunakan dalam matematika. Ini ada pi, dan ada tak hingga, kemudian ada ini adalah untuk setiap, ini eksistensi ada, kemudian ini adalah dan seperti itu ya. Nah, jadi kita akan menggunakan simbol yang turunan seperti ini. Nah, untuk nanti Ibu akan memberikan beberapa contoh soal di LKPD. Nah, Ananda akan kerjakan dahulu secara menggunakan konsep limit seperti yang akan kita pelajari nanti. Kemudian Ananda juga akan mencarinya menggunakan Wolfram Alpha. Oke. Kemudian klik kursornya pada enter what you want to calculate. Nah, kemudian klik di calculus and sums. Nah, di situ Ananda bisa klik yang ini. Nah, seperti itu. Kemudian kalau di sininya Ananda akan mengisikan di sini misalkan dia itu bervariabel x atau variabelnya y. Nah, jadi Ananda akan isikan di sini misalkan x ya. Kemudian kita punya equationnya atau persamaannya 3x kuadrat. Nah, x kuadrat tadi perpangkatan. Nah, kita lihat yang sini perpangkatan. Jadi x kuadrat misalkan ditambah 2. Nah, seperti itu. Kalau kita menggunakan limit, nah ini konsep limit akan dipakai di sini. Tapi kalau kita menggunakan Wolfram Alpha, kita bisa langsung enterkan. Kita tunggu sebentar. Nah, kemudian akan keluar nanti hasilnya di bawah ini. Oke. Nah, jadi inilah hasilnya 3x turunan. Dan ini d per dx ini adalah derivatif. Derivatif itu adalah bahasa Inggris dari turunan. Jadi yang kita gunakan adalah simbol d per dx ya. Nah, itu juga sudah Ibu bahas di dalam LKPD. Nah, jadi d turunan d per dx 3x kuadrat tambah 2. Nah, itu adalah 6. Nah, 6 ditambah konstan. Nah, seperti yang ini derivatif. Nah, lihat di step yang ini. Nah, untuk
stepnya. Nah, ini akan dilihatkan sampai sini. Tapi ini kan turunan 2 itu adalah sebuah konstanta. Nah, di sini untuk melihat full stepnya kita harus ke Pro terlebih dahulu. Nah, jadi untuk mendapatkan konsep seperti ini nanti Ananda semua bisa menggunakan konsep limit. Nah, seperti itu ya Ananda semuanya. Jadi untuk berapapun lah equation yang Ananda masukkan di sini adalah fitur-fiturnya. Nah, kita cobakan contoh lainnya. Nah, misalkan kita di sini memiliki Y. Nah, kemudian kita masukkan yaitu misalkan sebuah pecahan, yaitu misalkan 3 dan perpangkatan Y pangkat 3, contohnya 3 per Y pangkat 3. Kemudian kita masuk, enter kan, kita tunggu dulu, AI-nya sedang berjalan. Nah, ini adalah hasil dari turunan 3 per Y pangkat 3 itu adalah negatif 9 per Y pangkat 4. Nah, di sini ya. Nah, di sini. Jadi untuk melihat step by stepnya itu Ananda nanti akan mempelajari konsep limit. Nah, ini akan berguna sekali untuk turunan yang tingkat tinggi, seperti sudah memiliki beberapa variabel, memiliki beberapa pangkatnya berbeda-beda dan berbagai hitung campuran yang juga berbeda-beda. Nah, itu aplikasi Wolfram Alpha ini sangat berguna untuk itu. Tapi untuk dasar itu Ananda perlu memperhatikan konsep limit dan nanti memastikan jawabannya menggunakan Wolfram Alpha. Apakah jawabannya Ananda buat itu sudah benar atau belum. Nah, seperti itu ya Ananda semuanya. Tapi Ananda semua perlu perhatikan bahwasanya kita tidak boleh selalu menggunakan AI ini. Ada kalanya kita nanti akan memperoleh rumus dari sebuah turunan. Nah, itu akan Ananda kerjakan latihan di LKPD sehingga Ananda nanti terbiasa untuk mengerjakan turunan tanpa menggunakan AI. Nah, seperti itu ya Ananda semuanya. Jadi jangan membiasakan diri menggunakan AI karena nanti otak Ananda itu terbiasa untuk ada AI, jadi tidak perlu berpikir kembali. Jadi nanti konsep yang telah kita pelajari itu terlupakan karena waktu ujian kan tidak boleh memakai handphone. Nah, jadi seperti itu. Oke, mungkin sedikit tutorial dari Ibu. Untuk lebih lanjut, Ananda bisa lihat-lihat kembali fitur-fitur yang ada di Wolfram Alpha. Ibu akan hanya mentutorialkan di bagian matematikanya saja. Sebenarnya Wolfram Alpha ini bisa digunakan juga untuk berbagai mata pelajaran lain, tapi itu Ananda bisa lihat-lihat juga di Wolfram Alpha-nya sendiri. Oke, selamat belajar Ananda semua. Semoga materi turunan yang akan kita pelajari nanti berguna bagi Ananda semua seperti dalam menghitung kecepatan, percepatan, dan lain-lain. Oke, Ibu sudahi. Selamat belajar semuanya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.